apakah Taurat yang asli itu sebenarnya masih ada nggak sih? Kira-kira begitu. Iya, baik. Silakan. Jadi Al-Quran mengatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhus ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa. Nah, sekarang kita sebagai seorang muslim percaya enggak ini? Allah berfirman kepada manusia yang bernama Nabi Musa. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih, melebihkan, mengangkat engkau dari manusia yang lain pada masamu. Untuk apa? Birisalati, untuk membawa risalahku. Apalagi wabikalami, dan juga untuk membawa firmanku. Fahusma ataituka, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Wakum minasyakirin, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Sekarang poinnya, kita harus beriman. Ini adalah kalam Allah. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144, kita harus beriman. Ini kalam Allah. Di dalam muatan kalam Allah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi penggarisan dari firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Ternyata Al-Quran menuntun kita untuk mengetahui itu. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh Taurah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu ini untuk siapa? Kata Allah, bahusma biquwah. Ini untuk siapa? Perintahnya, berpegang teguhlah kepada Torah yang kuberikan dan suruhlah kaummu. Ini perintah. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi hukum Taurat itu kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk diajarkan kepada kaumnya, agar kaumnya berpegang teguh kepada hukum yang datang kepada mereka. Lalu yang pertama tadi, kita harus beriman. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa, cakupan firmannya itu ada di lauh Taurah atau Taurat itu sendiri. Lalu bagaimana kelakuan kaum di mana Musa meminta kaumnya agar meneguhkan hukum Taurat itu? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfu minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Kedatangan Al-Quran, kedatangan Islam, ternyata itu untuk menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa data yang ada dalam hukum Torah, yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu disembunyikan. Berarti kita beriman kepada kitab Torah atau ajaran Allah yang datang kepada Nabi Musa yang dikhususkan kepada kaumnya, tetapi kita juga kudu wajib beriman bahwa Allah berfirman ternyata hukum Taurat itu telah disembunyikan, ada yang ditunjukkan dan ada juga yang disembunyikan. Kalau begitu, bagaimana solusi yang digambarkan kemudian oleh Allah kepada umat Islam untuk memahami lebih jauh bahwa apa yang digambarkan ini adalah sesuatu yang mutlak benar adanya? Kita lihat di dalam surah Ali Imran, kalau nggak salah di data 91 ya. Di situ jelas sekali dinyatakan oleh Allah, Ali Imran dinyatakan oleh Allah bahwasanya orang-orang Yahudi, saya rada-rada lupa ayatnya, yang pasti bahwasanya Allah mengatakan orang-orang terdahulu itu membuat kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam
sebagian kemudian dicerai-beraikan. Itu yang diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 91. Ya, di ayat 91 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan terinci bahwasanya kitab Nabi Musa ini itu dibuat oleh kaumnya bercerai-berai. Mereka kemudian membuat firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu menjadi lembaran-lembaran kertas yang terpisah-pisah. Di situ diterangkan oleh Allah, "Qul man ansalal kitab allati ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'aluna qaratis tubdunaha wa tukhfu katsira." Jadi dibuat seperti sebuah lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Nah, apa pembuktiannya? Di dalam surah Al-Maidah masih tersisa. Al-Maidah ayat 45. Sedikit lagi Bang Handi. Ini kepanjangan kayaknya ya. Di Al-Maidah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anf bil anf wal uzun bil uzun. Ini jelas. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Torah bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dibalas kisas pun itu akan dibalas dengan hal yang sama. Tapi bukan ciuman kudus ya, karena di situ tidak ada bibir dengan bibir. Nah, lalu kemudian pembuktiannya itu sangat jelas. Itu diterangkan dalam Ulangan 1921, Imamat 24 nomor 20. Itu sangat jelas bahwa ini masih digambarkan nyawa balas nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan nggak ada bibir dengan bibir ya. Saya kira begitu Bang Hadi. Demikian. Sakti, aku bertanya sekarang. Aku Gurunda. Yes, akan. Siap. Kiri ya, jangan belok kiri ya. Enggak dong, enggak belok kiri. Al-Quran loh, ini aku minta penjelasan Al-Quran nih. Gurunda tadi di Al-Baqarah 91 itu yang terberai itu. Lembaran-lembaran kertas yang cerai-berai kan. Iya. Baik, seirama dengan ini Gurunda. Al-An'am ayat 91, betul. Iya. Al-Baqarah 91 ya. Oke. Nah, aku bertanya Gurunda, ini salah satu ayat favorit. Aku butuh penjelasannya Gurunda. Ada di Al-Ankabut ayat 25. Frasa awal. Suara saya, suaramu yang hilang. Cek. Suara aku kayaknya yang hilang. Cek. Dua-duanya kedengeran. Ada. Oh, Gurunda, sinyalnya merah tuh. Gurunda sinyalnya merah. Oh iya. Ntar dulu, tungguin dulu, bagus. Tunggu. Tahan. Ganti wifi-nya dong yang di rumah dipakai. Ayo. Sabar dulu ya. Cek. Keluar. Udah hilang tanda sinyal jeleknya. Oke. Sip. Gimana? Ya, jadi gini Gurunda, ini ada ayat dalam Al-Quran ya, jadi kita nggak belok kiri nih Bang Handi, aman. Dalam Al-Quran tuh Allah memfirmankan mengenai perkataan Nabi Ibrahim. Seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanam mawadda tabainikum. Nah, itu artinya gini. Dan dia, Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih di antara kamu. Lah, itu gimana Gurunda? Jadi kalau yang ngajarnya cuma kasih-kasih doang itu berhala gitu? Atau gimana ya? Tunggu. Ya, Anda lah yang jawab sendiri tuh. Jawabannya kan sudah pernah dibahas itu. Sini saya jawab. Gimana ya? Coba Bang Handi, coba. Gimana Bang Handi? Udah pernah membahas itu kan? Iya. Bikin orang terbirit-birit. Maksudnya itu orang yang menyembah berhala itu memang kelihatannya happy dengan kasihnya, tapi itu ajaran semu, kenikmatan dunia saja, padahal sebenarnya mereka dalam kegelapan.
Itu kira-kira begitu. Sakti, iya. Sip. Ya itulah pertanyaan. Ternyata ada dibahas itu. Jadi, Ikhwan kalau kita baca itu, kalau ciri-ciri berhala itu pengajarnya cuma kasih doang. Itu ada di Al-Ankabut ayat 25. Gitu kawan-kawan. Ya. Al-Quran loh, nggak belok kiri ya. Enggak. Nah, lanjut. Bang Juma langsung ke Taurat lagi gitu loh. Kan sering ada yang nanya tuh. Ya biar teman-teman yang pemula ya bisa menjawab. Iya, keren. Kalau begitu sebenarnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbahasa Hebrew itu bahasa kaumnya, yang dipegang Yahudi sekarang itu masih ada apa enggak sih? Gitu loh maksudnya Bang Juma. Kira-kira bisa nggak sih diberi pandangan teman-teman pemula begitu? Iya, baik. Ya. Jadi gini, secara tradisi, secara histori itu kemudian kemungkinan masih ada, Bang. Tetapi yang diterangkan kemudian oleh Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi dikatakan di sini menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kemungkinan kitab itu ada tapi disembunyikan. Ini dari Al-Quran. Tetapi yang lebih parah dari ahli kitab, lima talbisu tal haqqa bil batil. Mereka mencampur adukkan. Jadi kita tidak bisa lagi kemudian mengatakan bahwasanya masih ada tapi disembunyikan. Ada datanya, kemudian ada tapi dicampur adukan, dan itu fakta di lapangan. Lalu bagaimana sikap kita kemudian? Bagaimana sikap kita? Sikap kita itu jelas. Kita tidak boleh abu-abu di sini. Iman kita sekarang yang harus kita jadikan sebagai ukuran implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes. Apa alasannya, Bang? Karena Rasulullah Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata tentang kedatangan Rasulullah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna. Wahai ahli kitab, sungguh utusan kami telah datang kepadamu. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kedatangannya salah satu tujuannya adalah menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Berarti Rasulullah Muhammad SAW secara kaidah perintah sebagai makhluk yang diutus membawa risalah kenabian, rasul dan nabi penutup, beliau tidak punya kewajiban mutlak dari Allah untuk menjelaskan seluruh isi kitab-kitab terdahulu. Jadi kita nggak ada tuntutan untuk mengetahui bahwa ini ada, ini masih ada, ini masih murni. Nggak ada tuntutan seperti itu. Karena kenapa? Rasulullah Muhammad SAW pun kedatangannya tidak untuk menguraikan semua isi Torah, isi Injil, isi Zabur yang disembunyikan. Tidak ada. Cuman Allah mengatakan, beliau menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang beliau biarkan untuk tidak dia jelaskan. Apa tujuannya? Kenapa? Karena sandaran setelah kitab-kitab tersebut yang mencari nur dan petunjuk setelahnya adalah Al-Quranul Karim. Inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kepada kita, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW diserahi kepadanya Al-Quranul Karim. Meski kata Allah, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ini maksudnya apa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas muka bumi ini litubayyina linnas, untuk menjelaskan firman Allah kepada seluruh umat manusia. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah
dan Al-Quran yang menjelaskan. Jadi nggak perlu lagi yang lain. Kita nggak perlu, kita cukup beriman. Dulu pernah ada Torah, dulu pernah Zabur, dulu pernah ada Injil, disembunyikan kaumnya, dicampur adukkan kaumnya. Lalu kemudian Al-Quran datang sebagai penjelas yang adalah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Gitu, sikap kita di situ Bang Handi. Kalau ada yang mengatakan masih ada asli, silakan. Itu tidak ada kepentingan kita di sana. Oke, mau ada asli mau enggak ya is oke. Tapi Yes. punya Al-Quran itu intinya ya Bang. Yes, betul. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Itulah Al-Quranul Karim. Oke, berlanjut kepada Kontroka. berlanjut kepada materinya begitu ya. Ini sorry ya, ini harus diedukasi juga nih. Percampuran antara hak dan yang batil di sana begitu. Terus kemudian diaplikasikan dan tuduhan mereka. Ngapain sih Al-Quran datang-datang ngoreksi, meluruskan kitab sebelumnya? Emang gak ada kerjaan apa? Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Satu, ambil kasus kisah Lot dan Nabi Lut yang ada di Al-Quran. Bukankah salah satu ini yang diluruskan kisah-kisah para nabi yang dihinakan seperti itu Bang Juma? Al-Quran itu tujuannya untuk memulihkan nabi yang terhinakan namanya di sana. Iya. Kira apa tujuannya Bang Juma? Silakan. Iya, jadi gini Bang Handi. Ketika kemudian Al-Quran menjelaskan setiap datang Nabi kepada mereka, selalu diolok-olokkan oleh mereka. Maka kemudian Nabi Lut itu tidak lepas dari olok-olokan mereka. Dituduh sedemikian rupa di dalam Kejadian 19. Kejadian 19, bagaimana kemudian Nabi Lut ini diperkosa sama putrinya. Akan tetapi yang diterangkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80 itu tidak bercerita tentang seperti itu. Ketika kemudian Allah mengatakan ketika kami mengutus Lut kepada kaumnya, kata Allah, ingatlah ya, kata Allah, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang pernah dikerjakan oleh seorang yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Artinya bahwasanya Nabi Lut di dalam Al-Quranul Karim ya, itu disucikan namanya, betul. Bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat 70, kemudian surah Al-Haqqah ayat 9. Bagaimana kemudian Nabi Lut itu tidak pernah kemudian diajarkan bahwasanya beliau melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh kitab-kitab terdahulu. Itu nggak ada itu Bang Handi. Karena kenapa? Semua nabi yang diutus oleh Allah itu jelas orang-orang suci, maksum dia. Nggak ada kemudian orang itu bahwasanya nabi ini melakukan ini, nabi nggak ada di Islam. Semua nabi itu suci. Itu yang diimani oleh yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Seperti itu Bang Handi. Jadi kedatangan Al-Qur'an, ya, termasuk Nabi Daud ya. yes, termasuk Nabi Daud. Itu di dalam Al-Qur'an tidak pernah diceritakan kemudian bahwasanya Nabi Daud itu mencemarkan dirinya dengan perbuatan yang dituduhkan dengan seorang wanita bernama Batsyebah. Masya Allah. Iya. Boleh kita cari di dalam Al-Quran ayat mana yang kemudian menceritakan bahwasanya ada nabi yang diceritakan tidak senonoh di dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi kalau sudah begini Bang Juma, kira-kira yang melatar belakangi mereka tidak mempercayai Al-Quran apa? Kenapa mereka sukanya ada kisah yang gak senonoh seperti itu di Al-Quran diluruskan, dikoreksi, malah mereka memprotes. Kenapa sih Al-Quran mengkoreksi gitu loh? Kira-kira isi kepala mereka apa ya gitu ya? Ini yang saya ingin temukan, ini saya ingin teliti gitu loh. Bang Juma udah dapat nggak hasil penelitian selama ini? Penyebabnya apa? Ya, jadi gini, Iya. jadi gini Bang Handi. Iya. Allah mengatakan bahwa setan itu dari dua golongan. Ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Lalu kemudian tipikal setan itu sombong, angkuh, iri, dengki, hasad, husud,
itulah perbuatan setan. Jadi ketika melihat suatu kesempurnaan, setannya cemburu. Bagaimana kemudian setan cemburu kepada Nabi Adam alaihissalam? Karena kesempurnaan Adam, iblis kembali cemburu. Begitu juga ketika melihat ada kesempurnaan di Al-Quran, orang-orang yang pada dirinya ada karakter iblis itu cemburu kepada ajaran agama Islam. Sehingga segala macam tipu daya, segala macam upaya kemudian mereka lakukan untuk supaya orang menjauh dari Al-Quran. Jangankan orang di luar Al-Quran, orang yang mengikuti Al-Quran saja mereka usahakan bagaimana caranya mereka itu menjauh dari Al-Quran. Itulah yang dikatakan oleh Allah, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ada lagi satu data di dalam Al-Quran, tapi saya lupa ayatnya, di mana kandungannya mengatakan gini. Mungkin sahabat-sahabat ingat bahwasanya dengan adanya Al-Quran maka membuat orang-orang kafir itu makin bertambah-tambah kekafirannya. Saya lupa ayatnya, ya nantilah kita cari, Bang Andi. Saya lupa hafal. Gurunda, kalau ini maksudnya gimana Gurunda? Al-A'raf ayat 194. Ini yang kedua. An-Nisa, sebentar saya kasih tadi. An-Nisa ayat 137 Bang Joma. An-Nisa 137 ya. Iya. Masya Allah. Mungkin ada yang bisa bacakan. Saya lupa-lupain. An-Nisa, kalau An-Nisa ayat 100 sebelumnya itu kan, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, itu ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang bertambah kekafirannya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rusuli wal kitabil ladzi anzala minal qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Terus kemudian di lanjutan daripada ayat itu, alladzina sorry Bang Andi. 38. Iya. Innal ladzina amanu. Iya. 37 innal ladzina amanu summa kafaru ya. Kafaru. Terus 38 ya. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wala yahdiyahum Sabila. Oke. Sesungguhnya orang-orang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, bertambah kafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak menunjukkan mereka jalan yang lurus. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke. Silakan Bang Kores. Cip. Nah, ini Gurunda maksudnya apa ya? Apa tuh, Dek? Ini Al-A'raf ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Gimana maksudnya Gurunda? Iya. Jadi ayat ini Al-A'raf ayat 154. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin itu orang-orang musyrik yang mempertuhankan berhala-berhala, itu kata Allah, berhala-berhala itu tidak mendatangkan kemudian sesuatu yang bermanfaat. Itu yang dimaksud, tidak ada pemanfaatan, tidak ada kemanfaatan ataupun dari berhala-berhala ini. Penyembah-penyembahnya tidak bisa menolak kemudaratan yang didatangkan oleh Allah ketika Allah kemudian ingin mendatangkan suatu musibah. Innal ladzina tad'u min dunillah ibadu amsalukum fad'u. Bagaimana ayatnya? Gimana ayatnya? Sorry. Fad'uhum. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu. Merujuk kepada dia, lakum in kuntum sadiqin. Nah, jika kamu orang yang benar, diminta kemudian oleh Allah untuk berdoa atau mengharap kepada patung-patung atau berhala-berhala yang dibuat. Apakah kemudian kata Allah, apakah kemudian permintaanmu dikabulkan? Kayak gitu maksudnya. Oh. Jadi kalau berhala itu
makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Ini manusia juga masuk ya, yang nyembah manusia, berhala juga ya? Iya, yang disebut berhala itu adalah semua, bukan hanya sekedar patung, bukan hanya sekedar makhluk hidup, tidak. Sorry, yang dikatakan berhala itu bukan hanya sekedar patung makhluk mati, tidak. Berhala itu apapun yang kemudian yang disembah di luar daripada Allah itu berhala. Oh, Masya Allah. Iya, mau dia Iya, iya. cincin, mau dia gigi palsu, kalau disembah itu berhala. Gitu. Nyembah daging berhala juga Gurunda, daging. Berhala juga. Kalau tapi dagingnya tuh dari langit Guru, dari sorga gitu. Daging dari sorga turun pluk gitu. Enggak bisa juga ya. Walaupun itu namanya tagut. Togut ya. itu adalah sembahan di luar daripada Allah. Togut, innalladzina tad'una min dunillah ibadul amsalukum. Cuman kalau kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran kayak begini, level saya itu hanya bisa menghafal data-data ayat, kemudian untuk mentafsirkan ilmu saya belum sampai ke sana. Kayak gitu aja. jadi apa yang saya sampaikan itu hanya saya tidak bisa menukilkan bahwa sesuai dengan sanad ilmu yang saya miliki ya mutlak harus seperti itu adanya. Untuk ilmu makrifat. Siap. Masya Allah Gurunda. Ya banyak ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ilmu makrifatnya offline lah. Oke. Jadi dasar-dasar saja. Nanti ada yang bertanya lagi tentang Nur Muhammad. Iya, itu dia masalah. Di bawah ada yang kepanasan ini. Batu disembah nggak nyadar. Oh, iya. Assalamualaikum Bang Dewa. Saya tidak bisa bayangkan, Bung. Gini Bang Handi. Iya. Karena abang saya membawa narasi. Gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ada Bang Dewa. Makasih. Bang Leo. Gini. Bang, Jadi aku ikutnya, Bang. gini Bang Handi. Bang Handi tadi masih ingat ketika saya membahas tentang Keluaran 29 nomor 14? Ya. Masih ya? Kotoran lembu adalah lembu. Oke, baik. Andai saja di atas muka bumi ini hanya ada satu ekor lembu saja, di mana daging, kulit, dan kotorannya bisa menghapuskan dosa manusia. Kira-kira berlomba-lomba nggak orang setiap saat untuk meraih sapi tersebut? Ya? Iya, berlomba-lomba. Andaikan di dunia ini diciptakan hanya satu ekor sapi saja, layaknya satu batu hitam Hajar Aswad, apakah orang akan berlomba-lomba meraih tainya, meraih kulitnya, meraih dagingnya sekedar untuk sebagai tebusan dosa? Ayo. Ya, kurang lebih begitu. Nah, itu dia makanya. Upaya untuk mencapai Hajar Aswad itulah yang menjadikan Allah memberikan nilai penghapusan terhadap dosa. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan. Oh, Bukan. niatnya yang sana. Niatnya seperti gini. Ya. Jangan engkau makan babi, karena babi itu haram. Bukan berarti babinya yang kemudian meletakkan posisinya karena kejelekan keburukannya maka dia haram. Bukan seperti itu. Tetapi karena larangannya. Memang dilarang. Sekarang pertanyaannya, apa salahnya babi? Gak ada salahnya babi. Tapi karena Allah memutuskan seperti itu, maka perintahnya yang tidak boleh dilakukan. Barang siapa menyentuh, memakannya, maka haram hukumnya. Kan gitu kaidahnya. Nah sekarang, kalau dikatakan menyembah batu dan seterusnya, oleh karena batu itu umat Islam kemudian yang dapat beribadah meraihnya itu bisa menghapuskan dosa. Ya sama, ya menghapuskan dosa. Buang duri di jalan, beristighfar setiap saat, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, sholat, zakat, puasa, berinfak. Semua itu menghapuskan dosa. Nah, atau dia dikatakan disembah karena kita menghadap ke sana. Loh, semua orang, para nabi itu memiliki kiblat di dalam beribadah. Bahkan ini sekali lagi, bahkan kitab pertamanya orang Kristen dalam bahasa Melayu itu bertaburan kata kiblat di dalamnya. Ka'bah. Ka'bah dan kiblat, Bang. Itu jelas tuh. Jadi tidak bisa kemudian, karena kita menghadap ke sana, nggak bisa. Sama ketika kemudian kita menerima telepon dari bini ya yang jauh di sana. Hai papi, hai mami, cerita. Habis itu kemudian
Karena cinta kepada bini, yang mewakili pada saat itu cium HP. Wah. Apakah HP itu adalah istri? Bapak itu istrinya HP. Karena dia mengatakan kepada HP itu, iya sayang, aku kangen padamu sayang. Jadi ketika umat Islam itu rindu akan Allah, maka apa yang ia lakukan? Dia mendekatkan dirinya kepada benda yang dekat dengan jannah, yang pernah datang dari jannah, yaitu batu Hajar Aswad. Sama seperti ketika kita jauh, kita bawa pakaian anak kita yang kita rindukan. Ketika kita merantau, pada saat kita rindu, kita ambil pakaian bekas anak kita ciumi. Ada rasa terpuaskan. Begitulah ibadahnya umat Islam. Bukan menyembah batu, bukan kemudian memperanakkan bekas kain anaknya. Seperti itu, tuyul. Demikian Bang Handi. Ada tuyulnya tapi halus toh? Jangan marah.